Bab 1411. Alam Dewa Tiada Tanding. Karena Jerry yang pernah melihat sosok yang memakai pakaian malam di depannya. Sosok itu adalah Master Alam Dewa Puncak yang berada di sisi Kaisar Sangguan, yang selalu bisa dilihat berdiri di belakang Kaisar Sangguan, namanya adalah Luberli. Saat ini, Luberli tiba-tiba muncul di kamarnya dengan menunjukkan ekspresi membunuh, bahkan bukan mencoba lagi tetapi benar-benar ingin membunuhnya. Wajah Jerry yang menjadi suram. Kaisar Sangguan tahu kamu tengah malam menerobos masuk ke kamarku untuk membunuhku. Ujar dia menatap Luberli. Atau kamu sudah mengkhianati Kaisar Sangguan, ada orang yang menyuruhmu menyerangku. Akan lebih baik jika bisa membunuhku. Jika tidak, masih bisa menimbulkan kebencian antara aku dan keluarga Kekaisaran Sangguan. Pupil mata Luberli tiba-tiba menyusut, dia tidak menyangka Jerry yang berhasil menebak tujuannya. Sepertinya memang begitu. Jerry yang tadi hanya mengetes, tetapi dari tatapan mata Luberli, dia mengerti kebenaran. Bagaimanapun ini di dalam kediaman Kaisar Sangguan. Jika Kaisar Sangguan ingin membunuhnya, dia pasti sudah bertindak, dan tidak akan menunggu selama ini. Selain itu, jika Kaisar Sangguan ingin menyentuhnya, setidaknya akan mengirimkan Master setengah langkah ke alam transenden, bukan Master alam dewa seperti Luberli. Di kediaman Kaisar Sangguan, satu-satunya orang yang bisa mendekatinya adalah orang di dalam istana kekaisaran. Orang luar tidak bisa menyerang tanpa melalui mata-mata di dalam istana kekaisaran. Untuk keluarga bangsawan seperti keluarga kekaisaran, pasti ada mata-mata yang disusupkan oleh kekuatan eksternal. Tidak pantas orang mati tahu terlalu banyak, dengus Luberli. Setelah itu, dia tiba-tiba muncul di samping Jerry Yang dan segera mengayunkan tangannya. Pang! Suara benturan terdengar, pukulan Luberli mengenai dada Jerry Yang. Jerry Yang kaget hanya terbang keluar, kemudian dengan tenang berdiri kembali, seolah tidak menerima luka apapun. Jurus bela dirimu masih utuh. Pupil mata Luberli menunjukkan ketakutan. Meskipun banyak yang meragukan keahlian bela diri Jerry yang sudah hilang, tetapi ketika memastikan jurus bela diri Jerry yang tidak hilang, itu membuat orang terkejut. Tentu saja, yang tidak diketahui oleh Luberli adalah Jerry yang kehilangan tingkat keahlian bela diri, tetapi kualitas tubuhnya masih seperti yang dimilikinya ketika dia menjadi Master Alam Transenden tingkat 3. Itulah sebabnya ketika Luberli mencoba memukulnya, Jerry yang terpental, tetapi tidak menderita luka sedikitpun. Jerry yang merasa senang, sebelumnya dia hanya berspekulasi bahwa tubuhnya masih mempertahankan tulang dan otot alam transenden tingkat 3, sekarang akhirnya dia mendapat bukti. Luberli adalah Master Alam Dewa Puncak, tetapi satu pukulannya hanya membuat Jerry yang terlempar, tetapi tubuhnya tetap utuh, tanpa cacat sedikitpun. Aneh. Luberli segera menyadari, jika keahlian bela diri Jerry yang masih ada, bagaimana mungkin dia terlempar oleh satu pukulan. Dengan kekuatan alam dewa puncak yang dimilikinya, pukulan sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya mati. Tetapi jika keahlian bela diri Jerry yang sudah hilang, bagaimana menjelaskan ini? Mengapa Jerry yang masih bisa berdiri tegak dan tampak tidak terluka sedikitpun? Keahlian bela dirimu benar-benar hilang tidak? Tanya Luberli menggertakkan gigi. Pada saat yang bersamaan, rasa takut juga muncul di dalam dirinya. Apapun yang terjadi pada keahlian bela diri Jerry yang tidak dapat dihadapi oleh tubuhnya. Jerry yang mengernyitkan matanya sambil memancarkan niat membunuh, menurutmu. Pada saat suaranya terdengar, dia sudah berlari ke depan Luberli. Kecepatannya tidak terlalu cepat, hanya sedikit lebih cepat dari orang biasa. Tetapi pada saat dia bergerak, Luberli merasa seluruh tubuhnya merinding. Kedua kakinya bahkan lemah, dia benar-benar takut sampai tubuhnya lemas. Ketika dia menyadari bahwa Jerry yang mungkin hanya memiliki kekuatan tubuh alam transenden, semua sudah terlambat. Pada saat ini, Jerry yang sudah muncul di depannya dan melancarkan sebuah pukulan keras di kepalanya. Pang! Tinju ini membuat 7 lubang di tubuh Luberli mengeluarkan darah dan terjatuh. Mati tanpa menutup mata. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang pekat, dan Jerry yang sangat gembira karena satu pukulan ini.
Apakah aku berhasil? Ujar dia senang, meskipun kecepatannya sangat lambat, tapi karena Lu Berli tahu betapa kuatnya dirinya, ia mencurigai keahlian bela diri Jerry yang tidak hilang. Ia memberikan kesempatan kepada Jerry yang untuk mendekat dan meninju kepalanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin alam Dewa Puncak bisa menerima tinju alam transenden tingkat 3? Setelah itu, Jerry yang menjadi tenang. Meskipun satu pukulannya bisa membunuh seseorang di bawah tingkat alam transenden, tetapi masalahnya adalah ia tidak dapat berkonsentrasi pada napas bela diri dan kecepatannya tidak sebanding dengan tingkat alam transenden. Ia hanya sedikit lebih cepat dari orang biasa. Hari ini dia beruntung, Lu Berli penakut. Jika kedepannya berhadapan dengan seseorang yang lebih berani, dia harus lari secepat mungkin, meski dapat membunuh lawannya dalam hitungan detik, tapi dia tidak akan bisa mengejar mereka. Sepertinya aku hanya bisa membunuh secara tiba-tiba, ujar Jerry yang sedih. Dia melihat ke arah Lu Berli yang tergeletak di genangan darah, seolah khawatir jika orang lain mengetahui kematian Lu Berli karena dirinya, ini akan membuat situasi semakin sulit. Jerry yang diam-diam pergi ke belakang rumah, menggali lubang dan mengubur Lu Berli. Karena Lu Berli adalah pengkhianat dari keluarga Kekaisaran Sangguan yang datang untuk membunuhnya, jadi tidak akan ada yang tahu Lu Berli pernah berada di sini. Dan rumah yang diatur Kaisar Sangguan untuknya sangat mewah, biasanya dia tidak akan meninggalkan rumah dan tidak akan yang menyangka bahwa barusan, dia membunuh Master Alam Dewa Puncak. Setelah semua ini selesai, dia kembali ke kamarnya seolah-olah tidak ada yang terjadi dan melanjutkan latihannya. Saat ini, lukanya sudah pulih sepenuhnya dan kekuatan tubuhnya tetap pada tingkat alam transenden tingkat 3. Satu-satunya kekurangan adalah dia tidak dapat berkonsentrasi pada napas bela diri dan kecepatannya hanya sedikit melebihi orang biasa. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang bisa membunuhnya di bawah alam transenden. Bahkan jika dia berdiri diam, bahkan master setengah langkah ke alam transenden juga sulit membunuhnya. Namun, jika bertemu dengan master alam transenden sejati, bahkan hanya di alam transenden tingkat 1, akan sangat mudah membunuhnya. Penemuan malam ini setidaknya memberinya harapan untuk pemulihan keahlian bela diri, yang merupakan kabar baik. Sementara itu, di keluarga Lee, Carson Lee telah memberitahu Lu Berli untuk membunuh Jerry Yang, tetapi tidak ada kabar balasan sesuai rencana mereka. Ini membuat Carson Lee gelisah. Apakah terjadi sesuatu? Tanya dia cemas. Lu Berli sebenarnya adalah orang keluarga Lee yang ditempatkan oleh Carson Lee puluhan tahun yang lalu di keluarga Kekaisaran Sangguan. Bisa dikatakan Lu Berli adalah kuda hitam terbesar Carson Lee. Tetapi hari ini, saat pertama kali digunakan langsung ada masalah. Bersambung.